Halo teman-teman semua, welcome di YouTube channel Mahanaim di program khusus Open Mic with Mahanaim Pastor. Perkenalkan, nama saya Victor Epi. Saya berdomisili di Tangerang dan saat ini saya melayani sebagai Head Departemen FGFTYC Jabodetabek. Saya sangat bersyukur diberikan kesempatan untuk bisa share kepada teman-teman semua. Malam hari ini saya ingin share dengan judul atau tema Crazy Love. Crazy Love itu apa sih? Crazy Love is a one-way love. Cinta yang sepertinya bodoh banget, cinta yang sepertinya nggak peduliin resiko, nggak peduliin balasannya. Tapi tahukah teman-teman bahwa sebenarnya kita sebagai orang Kristen, kita mengalami cinta yang seperti ini. Nah, semua manusia ingin dicintai, benar kan? Semua manusia ingin diterima. Tapi seringkali kita tidak mengerti apa sih itu cinta yang sejati dan bagaimana cara mendapatkannya. Ada begitu banyak anak muda di luar sana yang berusaha mencari cinta karena ingin dicintai, dan seringkali salah. Dia berusaha mencari cinta kepada pacarnya, dia berusaha mencari cinta kepada temennya, dia berusaha mencari cinta kepada orang tuanya. Padahal itu semua bisa mengecewakan. Bahkan sosial media menjadi tempat mereka untuk mencari pengakuan, mencari penerimaan. Tidak heran ada banyak orang, banyak anak muda di luar sana yang mengalami depresi, mengalami putus asa di dalam pencarian cinta yang sejati itu. Tapi bersyukur malam hari ini firman Tuhan datang kepada kita semua dan memberitahu kepada kita semua bahwa ada cinta yang sejati yang datang daripada Tuhan. Kita baca sama-sama di 1 Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang ke-10. Dikatakan seperti ini. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ini sangat jelas sekali firman Tuhannya berkata bahwa bukan kita yang telah mengasihi Allah lebih dulu, tapi Allah yang telah mengasihi kita lebih dulu dan memberikan anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Tuhan udah mengasihi kita, bahkan jauh sebelum orang tua kita mengasihi kita. Tuhan tidak mengasihi kita, kamu, saya, karena pencapaian kita, karena kepintaran kita, karena performance kita. Tapi Tuhan mengasihi kita karena kita anaknya. Contohnya, waktu orang tua mengasihi anaknya yang baru lahir, itu kan mereka anaknya masih baby, belum melakukan apa-apa, tapi sudah dikasihi. Kenapa? Itulah yang disebutkan dengan kasih tanpa syarat, teman-teman. Teman-teman mungkin mengasihi, teman-teman kita mungkin mengasihi kita karena kita baik, atau pacar kita mungkin mengasihi kita karena kita cantik, ganteng, pintar, mapan. Tetapi Tuhan mengasihi kita karena kita adalah anak-anaknya. Roma 5 ayat 8 di sana dikatakan Dia telah mati bagi kita di atas kayu salib, bahkan sejak kita masih berdosa, teman-teman semua. Dan ini sangat luar biasa. Di dalam konteks ayat ini ada dua hal yang akan kita alami di dalam kasih Tuhan. Nah teman-teman, yang pertama, apa sih yang kita alami di dalam kasihnya? Yang pertama adalah kita mampu atau dimampukan mengasihi orang lain. Ini ada di dalam ayat 11 sampai ayat ke-12. Kalau teman-teman baca, kita diperintahkan untuk kita bisa mengasihi orang lain karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Ada satu quotes yang ingin saya bawa kepada teman-teman. Cinta Tuhan bukan dimanipulasi, cinta Tuhan buat dibagi-bagi. Kenapa? Karena memang kita sudah terlebih dahulu dikasihi. Makanya kita juga harus membagikan kasih itu kepada orang lain. Di tengah-tengah situasi yang saat ini sedang kita alami, teman-teman, ada begitu banyak orang yang kehilangan kasihnya. Begitu banyak orang yang jadinya egois. Karena mungkin teman-teman saat ini tahu situasi dan kondisi yang terjadi dengan COVID-19 ini, teman-teman, ada banyak orang yang egois. Mereka membeli bahan makanan dengan begitu banyaknya tanpa memikirkan orang lain. Mereka tidak lagi berbuat baik dan mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri. Tapi di sini kita diajarkan sebagai anak-anak muda, yuk jadi anak muda yang radikal. Yuk jadi anak muda yang share kasih Tuhan kepada orang lain. Bukan cuma share dengan kata-kata, tapi share dengan kehidupanmu. Dan itu akan lebih luar biasa. Karena aku percaya, your life talk louder than your words, teman-teman semua. Yang kedua, kalau yang pertama di dalam kasihnya kita dimampukan untuk mengasihi orang lain. Tapi yang kedua,
kita dimampukan mengalahkan ketakutan. Ini ada di dalam ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-18, teman-teman. Ini sangat-sangat luar biasa. Kalau kita melihat situasi saat ini, kita melihat sosial media, kita melihat berita, mungkin ada teman-teman yang membaca berita lewat Line Today atau banyak berita sekarang gitu, update-update yang ada. Mungkin teman-teman mengalami yang namanya ketakutan, takut entah apa yang akan terjadi setelah ini. Mungkin masa-masa virus corona ini akan berakhir di Mei atau Juni, tetapi dampak dari virus corona ini akan berlangsung bahkan sampai 1 tahun ke depan mungkin. Dan ada banyak ahli-ahli yang berkata bahwa akan mengalami kegoncangan, akan ada resesi ekonomi, akan ada usaha-usaha yang kolaps, teman-teman. Dan hal ini membuat kita takut, gimana ya ke depan, saya nanti makan apa, saya nanti gimana. Karena saya percaya memang itu sudah dikatakan oleh firman Tuhan bahwa masa-masa sukar itu akan datang, hari-hari akan semakin jahat. Mungkin setelah masa-masa ini akan ada banyak orang yang depresi, akan ada banyak orang yang putus asa, akan ada banyak orang yang kehilangan pengharapan, mungkin orang tuanya di PHK, anak yang putus sekolah, keluarga yang bercerai. Bahkan di Cina saya mendengar udah banyak sekali keluarga yang bercerai karena stres, depresi, teman-teman semua. Karena situasi yang ada ini memang benar-benar gak enak. Tapi saya mau katakan, kasih Tuhan memampukan kita untuk mengalahkan ketakutan. So teman-teman, saya mau katakan, jangan takut dengan situasi yang ada. Karena saya percaya situasi boleh berubah, tapi kasih Tuhan tetap sama. Badai boleh datang, tapi janji Tuhan tetap sama, teman-teman. Kita punya Tuhan yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu, jangan menjauhkan diri daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Sekalipun saat ini kita nggak bisa bertemu secara fisik, tapi kita bisa menggunakan media, kita bisa menggunakan teknologi untuk bisa bertemu sekalipun secara online, teman-teman. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Jangan lupa berbuat baik dan terus baca Alkitab, terus berdoa, tinggal dalam hadirat Tuhan. Karena ketika kita menjauhkan diri dari kasih karunia, racun dari rasa bersalah akan menghancurkan jiwa. Itu saya baca dari satu buku yang sangat luar biasa. Karena seringkali ketika kita merasa kita mulai berdosa atau melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, kita mulai takut, mulai menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Mungkin dia melakukan kesalahan, dia mulai mundur. Seharusnya jangan. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari kepadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Teman-teman semua, satu-satunya cara untuk mau bertahan di situasi ini adalah mendekat kepada Tuhan. Ketakutan akan masa depan seringkali kita alami. Ketakutan karena merasa nggak layak di hadapan Tuhan. Ketakutan bahwa dosamu nggak mungkin diampuni. Ketakutan kalau nanti di hari penghakiman kamu nggak akan diterima Tuhan. Come on, jangan lari dari Tuhan. Ini seringkali diberikan oleh iblis untuk mengintimidasi kita. Padahal firman Tuhan udah jelas banget kok bahwa dia mengasihi kita. Kita terus lari daripada Tuhan, seakan-akan Tuhan lagi menagih hutang dosa. Ayo bayar dosamu, kamu harus bayar dosamu. Tidak seperti itu, teman-teman. Tuhan mengejar kita tanpa henti, gak nyerah. Kenapa? Karena dia mau ngasih tahu bahwa kasihnya lebih besar daripada dosa yang kita lakukan, teman-teman semua. Itulah yang disebut dengan crazy love, cinta yang mengejar kita tanpa henti. Tapi saya mau katakan, gak cukup cuma dengan kalian mendengarkan khotbah, gak cukup cuma dengan kalian belajar mendalami. Cinta itu gak bisa dipahami, cinta itu harus dialami, teman-teman. Ada satu kisah di Alkitab tentang Hosea dan Gomer. Kalau teman-teman pernah mendengar, kisah ini sangat-sangat menyentuh sekali, di mana seorang nabi diminta untuk menikahi seorang pelacur, teman-teman. Ini hal yang gak biasa. Tetapi karena Hosea mau obey atau taat sama Tuhan, dia mengikuti. Tapi ketika mereka sudah punya 3 anak, mungkin sudah 10 tahun menikah, tiba-tiba Gomer kembali lagi menjadi seorang pelacur. Kalau saya, itu akan sangat sakit hati dan marah. Tetapi apa kata Tuhan? Tuhan berkata seperti ini kepada Hosea. Hosea, pergilah.
ambillah istrimu kembali, ambillah Gomer kembali. Dan apa yang dikatakan? Cintailah dia. Kalau saya mungkin akan sangat sulit. Mungkin disuruh menikahi lagi, oke lah, demi anak-anak. Tapi kalau disuruh cintailah lagi, itu nggak mudah, teman-teman. Tapi kalau kalian baca apa yang dikatakan di situ, dibilang begini, cintailah dia sama seperti aku, Tuhan, mencintai Israel. Tuhan mau menggambarkan seperti itulah Tuhan mencintai kita semua dan mengejar kita. Karena saya percaya cinta Tuhan begitu besar, lebih besar, untuk mengampuni dan memulihkan setiap kehidupan kita. Cinta Tuhan sanggup buat mengobati luka hati yang kita alami. Cinta Tuhan sanggup dan lebih hebat daripada dendam yang kamu alami. Cinta Tuhan jauh lebih kuat daripada ikatan yang kamu alami, kecanduan yang kamu alami. Cinta Tuhan lebih dahsyat daripada kecanduan kamu sama pornografi, masturbasi, onani, seks bebas, dan pacaran gak kudus. Cinta Tuhan jauh lebih besar daripada semua dosa yang pernah kamu lakukan, teman-teman. Nah, pertanyaannya kepada kita semua malam hari ini, bagaimana caranya untuk mengalami kasih Tuhan yang luar biasa itu? Bagaimana caranya untuk kita mengalami the crazy love yang kita udah belajar dari awal sampai akhir tadi? Sangat gampang, teman-teman. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup. Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Siapa sih yang ada dalam dunia ini? Saya, teman-teman, kita semua. Dan barang siapa yang percaya kepada anak tunggal Allah, dia diselamatkan dan tidak binasa. Malam hari ini, teman-teman, saya nggak tahu apa yang teman-teman alami di tengah-tengah situasi virus corona yang begitu menakutkan ini, seakan-akan begitu menakutkan gitu ya. Padahal banyak juga sih hal yang lebih menakutkan atau wabah-wabah yang lebih banyak korban. Tidak ada hal yang baru di bawah langit ini, teman-teman. Firman Tuhan berkata kepada kita semua dalam pengkhotbah. Oleh sebab itu kita nggak usah khawatir dengan situasi yang ada. Saya percaya setelah ini akan ada kebangkitan rohani, akan ada orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Kenapa saya percaya? Karena itu dijanjikan oleh Tuhan. Akan ada kebangkitan rohani di mana Tuhan akan menyelamatkan umatnya. Mungkin akan ada kesusahan yang besar, tapi di balik kesusahan yang besar, Tuhan akan membawa gereja ini menuju gereja yang sempurna. Tuhan akan membawa umat-umat percaya untuk menjadi sarana untuk bersaksi kepada dunia ini bahwa ada satu pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nah, teman-teman semua, mari kita sama-sama berdoa. Kalau engkau belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, malam hari ini, sekarang ini adalah waktunya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar di dalam setiap kehidupan kami, untuk crazy love yang kami alami ketika kami percaya kepada Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat. Tuhan Yesus, saat ini aku berdoa untuk semua teman-teman yang menonton, supaya dimanapun mereka berada, mereka benar-benar mengalami kasih Tuhan dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam setiap kehidupan mereka. Di dalam situasi COVID-19 ini kami tetap berharap, bergantung penuh kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan kami tidak pernah gagal dan Tuhan kami adalah Tuhan yang setia di dalam setiap kehidupan kami. Kami terima firman-Mu di dalam hati kami dan akan kami lakukan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman semua. Malam hari ini saya percaya lewat firman Tuhan yang ada, kita semua dikuatkan, kita semua dibangkitkan. Jangan menyerah, jangan berhenti untuk percaya. Percayalah bahwa waktunya akan datang. Kita akan bertemu dengan Yesus dan akan mengalami kemuliaan bersama-sama di sorga nanti. Salam Mahanaim, Tuhan Yesus memberkati.